Football bersama aku, Natasha Germania. Jadi Sobat Football, hari ini kita akan membahas hasil dari pertandingan minggu lalu dari UEFA National League dan juga liga-liga dari benua Eropa yang sudah bergulir. Ya Sobat Football, tapi sebelum lanjut ke informasinya, jangan lupa dulu dong subscribe channel YouTube ini, like dan juga nyalain notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate seputar sepak bola dari Premium Football. Kalau gitu sekarang kita lanjut, yuk! Yang pertama, dalam lanjutan UEFA Nations League, Belgia berhasil menumbangkan Inggris dengan skor 2-0 di laga matchday 5 A Grup 2 yang berlangsung di King Power Stadion Den Brief hari Senin tanggal 16 November 2020 dini hari. Pertandingan berjalan dalam tempo yang tinggi, namun duel strategi antar kedua negara ini cukup alot. Dua gol Belgia dihasilkan oleh Yori Tielemans dan Dries Mertens. Kemenangan ini membuat pasukan Roberto Martinez memuncaki klasemen dengan raihan 12 poin dari 5 pertandingan. Sebagai tuan rumah, Belgia mengambil inisiatif untuk langsung bermain menyerang terlebih dahulu. Belgia pun menguasai jalannya pertandingan dan di sisi lain, Inggris juga tidak ragu menyerang begitu mendapatkan bola. Belgia mencetak gol pada menit ke-10. Yori menjebol gawang Pickford dengan tendangan jarak jauhnya. Menit ke-23, Mertens berhasil mengeksekusi tendangan bebas yang mengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Inggris. Skor pun 2-0. Inggris berusaha menambah daya dobraknya dengan memasukkan Sancho untuk menggantikan Trippier. Demikian juga dengan Calvert-Lewin yang masuk menggantikan Mount. Perubahan ini justru membuat Belgia bisa sedikit leluasa, khususnya saat melancarkan serangan balik. Namun, pada akhirnya sampai laga terakhir, kedua tim sama-sama tak bisa mencetak gol. Laga pun berakhir dengan kemenangan 2-0 Belgia atas Inggris. Nah, Sobat Football, berikut adalah seluruh hasil dari pertandingan UEFA National League Matchday 5. Kemudian masih dari lanjutan UEFA Nations League di matchday 6. Spanyol berhasil mendapatkan kemenangan yang berharga kala bertemu Jerman pada hari Rabu 8 November 2020. Di luar dugaan, mereka mampu meraih kemenangan dengan skor telak 6-0. Gol pertama Spanyol tercipta saat pertandingan telah berjalan 17 menit lewat sundulan penyerang Juventus, Alvaro Morata. Ia berhasil memanfaatkan umpan sepak pojok dari Fabian Ruiz dengan sangat baik. Skor pun 1-0. Pemain dari Manchester City, Ferran Torres, turut membubuhkan namanya di papan skor setelah berhasil menaklukkan Manuel Neuer 2-0. Selang 5 menit, Spanyol berhasil menambah keunggulan jadi 3-0 berkat gol yang dicetak Rodri. Kendati sudah unggul jauh dari Jerman, Spanyol sama sekali tidak menurunkan daya serangnya. Hasilnya pun terlihat pada menit ke-55 di mana Torres mencetak gol keduanya dengan memanfaatkan umpan Jose Gaya. Skor pun 4-0. Pada menit ke-71, Torres mencatatkan hat-trick dengan memanfaatkan umpan mendatar dari Fabian Ruiz di kotak penalti Jerman. Skor pun 5-0. Der Panzer pun bukannya tanpa perlawanan. Pada menit ke-79, mereka sempat menciptakan peluang emas melalui kaki Serge Gnabry. Sayangnya, tembakan penggawa Bayern Munchen tersebut digagalkan tiang gawang. Penderitaan Jerman semakin menjadi-jadi nih setelah Spanyol mencetak gol ke-6-nya pada menit ke-89. Mikel Oyarzabal yang masuk di babak kedua. Tidak ada lagi gol yang tercipta di sisa menit pertandingan. Wasit meniup peluit panjang, di mana Spanyol berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 6-0 atas Jerman. Oke, dan ini adalah hasil dari seluruh pertandingan UEFA National League Matchday 6. Sementara di pertandingan lainnya, Prancis sukses mengandaskan Swedia dengan skor 4-2 dalam laga lanjutan UEFA National League yang bergelar di Stadion de France, Saint-Denis, Rabu 18 November 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat.
Swedia sempat mengejutkan tuan rumah setelah mencetak gol lewat aksi Claesson ketika pertandingan baru berjalan 5 menit, memanfaatkan lengahnya barisan pertahanan Perancis. Les Bleus sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-16 lewat tembakan keras Giroud. Olivier Giroud pun menjadi bintang kemenangan Perancis dengan memborong gol kedua pada menit ke-59. Sedangkan 2 gol lainnya diciptakan oleh Benjamin Pavard dan juga Kingsley Coman. Sementara itu, gol kedua Swedia oleh Robin Quaison di akhir babak kedua, tepatnya menit ke-88. Berkat hasil ini, Perancis berhak menyandang status juara Liga A Grup 3 dengan poin 16. Sedangkan Swedia harus terdegradasi ke Liga B setelah menduduki peringkat terbawah di klasemen. Wah, emang deh, Olivier Giroud ini sebetulnya semakin tua tuh kayak semakin gacor gitu ya. Setuju gak sih sobat football? Dan dengan kemenangan ini pun Perancis berhasil maju ke fase semifinal di UEFA National League bersamaan dengan Italia, Spanyol, dan Belgia. Selanjutnya ada Manchester City yang harus menyerah pada skor 0-2 dalam kunjungannya ke kandang Tottenham pada 2 pekan ke-9 Premier League 2020-2021 hari Minggu tanggal 22 November 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gol Tottenham dicetak Son Heung-min dan gol Giovanni Lo Celso. Kemenangan ini pun mengantar Spurs ke puncak klasemen dengan 20 poin dari 9 pertandingan, sedangkan City kian tenggelam di peringkat ke-10. Hanya butuh 5 menit, Spurs sudah membuat kejutan. Serangan balik cepat dan tak terduga, Ndombele mengirim bola lambung. Son menerima dengan sentuhan pertama sempurna, lalu melepas tembakan mendatar untuk mengecoh Anderson. Tottenham tampak sangat berbahaya dalam serangan balik. Ken sempat mencetak gol di menit ke-13 sebelum akhirnya dianulir karena offside. Man City juga bukan tanpa perlawanan. Tepat pada menit ke-28, Laporte sempat merayakan golnya ke gawang Spurs. Tapi VAR menunjukkan bahwa bola sempat menyentuh tangan Gabriel Jesus sebelumnya. Gol pun dianulir wasit Mike Dean. Asyik menyerang, Man City lagi-lagi lengah menghadapi serangan balik Spurs dan harus kebobolan gol kedua di menit ke-65. Ken mengawali serangan balik, mengirim bola ke Lo Celso dan berlari menembus kotak penalti dan menembakkan bola rendah melalui sela-sela kaki Anderson. Dan pertandingan pun berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Tottenham. Dan berikut ini adalah seluruh hasil dari pertandingan IPL pekan ke-9. Yuk beralih ke Serie A. Kemenangan penting nih berhasil didapatkan AC Milan saat bertandang ke markas Napoli dalam laga lanjutan Serie A hari Senin tanggal 23 November 2020 dini hari. Klub berjuluk Rossoneri tersebut menjadi pemenang dengan skor 3-1. Milan tak gentar kendati bermain sebagai tim tamu. Gol pertama Milan akhirnya datang pada menit ke-20 lewat aksi sang bintang Zlatan Ibrahimovic. Pemain berdarah Swedia tersebut berhasil mengubah umpan Theo Hernandez menjadi gol dengan sundulannya yang gagal diselamatkan Alex Meret. Skor pun 1-0. Napoli sempat melakukan perlawanan. Pada menit ke-27, Mertens nyaris mencetak gol andai tidak dihalangi oleh sang kiper Milan. Kemudian pada menit ke-54, Ibrahimovic kembali membubuhkan namanya di papan skor. AC Milan pun unggul dengan skor 2-0. Dan meskipun sedang tertinggal 2 gol, Napoli tetap menolak untuk menyerah. Hasil jeripaya terbayar tuntas setelah Dries Mertens sukses menjebol gawang Milan pada menit ke-63. Kedudukan pun berubah menjadi 2-1, Milan masih unggul. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak kepada Napoli. 2 menit setelah gol Mertens, mereka harus bermain dengan 10 orang lantaran Bakayoko mendapatkan kartu kuning keduanya usai melanggar Hernandez. Ibrahimovic juga harus keluar dari pertandingan, bukan karena kartu merah, melainkan dikarenakan kakinya yang nampaknya mengalami masalah. Dia pun akhirnya digantikan oleh Lorenzo Colombo pada menit ke-79. Jelang pertandingan berakhir, Milan berhasil menambah keunggulannya lewat aksi Hauge. Kemenangan dengan kedudukan 3-1 ini membuat Milan kembali menduduki puncak klasemen dengan raihan 20 poin. Wow, keren banget ya.
Dan berikut ini adalah seluruh hasil pertandingan Serie A pekan ke-8. Yang terakhir datang dari Liga Prancis, di mana pada matchday ke-11 musuh lama PSG di Liga Prancis AS Monaco berhasil memaksa raksasa ibu kota itu mencatatkan kekalahan ketiganya pada musim ini. Keunggulan PSG oleh 2 gol Mbappe disamakan oleh pemain anyar Monaco asal Jerman sebelum mantan Barcelona memastikan kemenangan tuan rumah pada tanggal 21 November. PSG unggul lebih dulu melalui 2 gol dari Mbappe pada babak pertama pertandingan di Stade Louis II Monaco tersebut. Satu di antaranya melalui titik penalti. Dan laga seolah-olah akan selesai dengan 3 poin bagi sang juara bertahan Ligue 1. Namun mendadak pada paruh kedua, Kevin Volland menyamakan skor 2-2 melalui gol pada menit ke-52 dan 66. Kemudian mantan pemain Barcelona, Arsenal, dan Chelsea, Fabregas memastikan kemenangan AS Monaco. Sebenarnya ada 1 gol lagi dari target transfer Real Madrid, Mbappe, pada detik-detik akhir paruh pertama tapi dibatalkan setelah layar VAR mengatakan ia dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan dari Diallo. Hasil Monaco versus PSG yang usai dengan skor 3-2 setelah 90 menit ini pun merupakan kekalahan ketiga pasukan Thomas Tuchel pada musim ini dan membawa mereka hanya unggul 4 poin saja di atas pasukan Niko Kovac yang kini menduduki urutan kedua klasemen. Lille yang akan menghadapi tim lemah Lorient diperkirakan akan menyalip posisi Monaco dan meraih 22 poin, selisih 2 saja di bawah PSG. Dan hasil ini menghidupkan kembali persaingan di puncak klasemen Ligue 1. Lalu ini ada seluruh hasil dari pertandingan Liga Prancis. Yes Sobat Football, sekian dulu informasi yang kita berikan dari Premium Football hari ini ya. Jangan lupa pastiin untuk kamu subscribe channel YouTube ini dan juga like dan juga pastinya nyalain notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari Premium Football setiap harinya. Kalau gitu waktunya Natasha Germania pamit undur diri. Jangan lupa kita ketemu lagi besok ya Sobat Football. Bye!